Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini, kami akan membahas materi mengenai analisis pembangunan sektor industri, mata kuliah perekonomian Indonesia. Dengan dosen pengampu, Putu Atim Purwaningrat, SEMM. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Putu Kiskena Dewi dengan NIM 1902013618. Yang kedua, Niketut Ayu Rainingsih dengan NIM 1902013622. Yang ketiga, Ngurah Gede Palentino Putra dengan NIM 1902013624. Di mana analisis pembangunan sektor industri ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama analisis industri pengganti impor, yang kedua analisis strategi industri pendorong ekspor, dan yang ketiga analisis teknologi dan pengangguran. Di sini, saya Putu Kiskena Dewi dengan NIM 19020136618 akan menjadi presentator pertama yang akan membahas tentang analisis industri pengganti impor. Analisis industri pengganti impor atau sanggup dikatakan inward looking, intinya berorientasi kepada PSS dalam negeri yang mengutamakan barang-barang olahan dalam negeri, tetapi dibatasi dengan mengimpor barang olahan karena dilindungi dengan kebijakan proteksi. Capricornus, barang yang diimpor diusahakan tidak diimpor lagi, tetapi diproduksi di dalam negeri. Industri substitusi impor dalam banyak pelaksanaannya dibutuhkan beberapa banyak devisa agar memicu dinaikannya pendapatan sektor ekspor dan negara terpaksa mengadakan pertolongan luar negeri. Selanjutnya yang pertama ada motif-motif substitusi impor. Salah satu motif substitusi impor bagi negara berkembang yakni substitusi impor dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat devisa. Masalah yang muncul dalam substitusi impor yaitu kualitas barang yang dihasilkan, efisiensi alokasi faktor produksi, dan biaya produksi. Selanjutnya, substitusi impor dan pinjaman luar negeri. Jumlah kapital negara berkembang jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pembangunannya, lantaran belum sanggup memproduksi alat sendiri. Terpaksa harus mengimpor dari negara lain dengan pembayarannya menggunakan devisa. Sumber devisa utama suatu negara berasal dari ekspor barang dan jasa serta pertolongan luar negeri. Selanjutnya ada segi positif dan negatif dari pinjaman luar negeri. Dari segi positif, merupakan sumber yang tidak sedikit peranannya dalam pembangunan ekonomi negara, termasuk pembangunan substitusi impor. Sedangkan dari segi negatif, adanya pertolongan luar negeri dari suatu negara akan terikat suatu kewajiban, yakni kewajiban membayar pertolongan tersebut. Selanjutnya, substitusi impor dalam inflasi. Inflasi sanggup menguntungkan dalam suatu perekonomian, namun tak jarang inflasi banyak merugikan. Keuntungannya yaitu inflasi sanggup membawa perbaikan bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Dan yang terakhir ada substitusi impor di berbagai sektor. Substitusi impor dianggap ada apabila suatu barang tingkat produksinya meningkat lebih cepat daripada impornya. Namun, ini mempunyai kelemahan bila ternyata produksi dalam negeri tetap, sedangkan impornya menurun lantaran banyak sekali pembatasan mengenai industri barang pokok, industri pangan atau pertanian, dan industri jasa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Rainingsih, NIM 3622. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu analisis strategi industri pendorong ekspor. Analisis strategi industri pendorong ekspor yaitu taktik yang memfokuskan pada pengembangan industri nasional lebih berorientasi ke pasar internasional dalam perjuangan pengembangan industri. Ekspor komoditas primer secara pribadi berangsur-angsur diganti dengan ekspor komoditi yang sudah diolah di dalam negeri.
Baik, selanjutnya saya akan jelaskan pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapat lain mengatakan arti ekspor adalah suatu kegiatan ekonomi di mana terjadi proses penjualan dan pengiriman suatu produk, barang maupun jasa dari dalam negeri ke negara lain dalam jumlah yang besar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekspor dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ekspor langsung. Definisi ekspor langsung adalah cara menjual suatu produk, barang, atau jasa dengan bantuan perantara atau eksportir yang ada di negara tujuan ekspor. Pada pelaksanaannya, penjualan terjadi melalui distributor atau perwakilan penjualan perusahaan. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Definisi ekspor tidak langsung adalah cara menjual barang dengan melalui perantara atau eksportir di negara asal, kemudian dijual dengan perantara tersebut. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekspor dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor, yaitu Export Management Companies, dan perusahaan pengekspor atau Export Trading Companies. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap. Yang pertama, dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan banyak sekali persiapan. Berikut 4 langkah persiapan identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan ataupun SWOT analisis. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan eksportir, agen, dan lain-lain. Yang keempat, alokasi sumber daya. Adapun rekomendasi agar TT ini sanggup berhasil. Yang pertama, nilai tukar harus realistis. Yang kedua, adanya insentif untuk meningkatkan ekspor. Yang ketiga, tingkat perlindungan impornya harus lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Ngurah Gede Valentino Putra, NIM 19020136624. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis teknologi dan pengangguran. Pada dasarnya, teknologi juga mempunyai dampak negatif bagi manusia. Lantaran semakin berkembangnya iptek menimbulkan insan berpikir praktis, selalu mengerjakan kiprah dengan cara mengkopi kiprah orang lain, sehingga insan tidak mempunyai skill yang dibutuhkan perusahaan atau daerah bekerja lainnya. Hal itu menyebabkan terjadinya pengangguran. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah memperlihatkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara pribadi dan secara individu sanggup dipenuhi, dan yang penting konsumen tidak perlu pergi ke toko. Akibatnya, pendidikan yang diharapkan, yaitu pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang bisa mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah. Berikut dampak positif dan dampak negatif analisis teknologi dan pengangguran. Dampak positif. Yang pertama, menciptakan peluang usaha dan pekerjaan. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Dampak negatif. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, potensi konflik. Kesimpulan pada materi kali ini adalah, pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi sehabis pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspor non-migas. Banyak manfaat yang diperoleh oleh Indonesia dari acara ekspor impor, di mana masyarakat dan perekonomian negara menjadi lebih stabil. Banyak cara untuk melaksanakan acara ekspor impor dengan negara lain yang membuat produsen tidak pusing memikirkan bagaimana mengekspor barang atau mengimpor barang dari dan keluar negeri. Banyak faktor pendorong untuk melaksanakan acara ekspor impor sehingga acara ini akan terus berjalan di kemudian hari. Sekian pemaparan dari kami.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.